Halo, perkenalkan nama saya Resya Dwi Mainanda dengan NIM 212303112020. Di sini aku jelasin mengenai keluarga berencana atau KB. KB, apa itu KB? KB adalah usaha untuk mengukur jumlah dan jarak anak yang diinginkan. Agar mendapatkan hal tersebut, maka dibuatlah beberapa cara atau alternatif untuk mencegah ataupun menunda kehamilan. Selanjutnya ada tujuan KB, yaitu yang tujuan umumnya meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak dalam rangka mewujudkan keluarga kecil yang bahagia, sejahtera, yang menjadi dasar terwujudnya masyarakat yang sejahtera. Sedangkan untuk tujuan khususnya yaitu menurunkan angka kelahiran setiap tahunnya. Manfaat KB. Di sini aku akan sebutin 7 manfaat KB. Yang pertama yaitu menekan kehamilan yang tidak diinginkan. Yang kedua mendorong kecukupan ASI dan pola asuh yang baik. Yang ketiga mencegah gangguan kesehatan mental keluarga. Yang keempat mengurangi angka kematian bayi dan ibu. Yang kelima mencegah kehamilan yang berjarak dekat dan angka kematian bayi juga berkurang. Yang keenam mencegah gangguan kesehatan reproduksi. Dan yang terakhir mencegah terjadinya penyakit menular seksual. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis KB, yang ini ada 7 jenis. Yang pertama ada pil KB, yang kedua ada KB suntik, ada implan, ada IUD, ada kontrasepsi mantap, ada alami kalender, dan juga ada KB alami menyusui. Yang pertama kita bahas yaitu pil KB kombinasi progestin dan estrogen. Yaitu kelebihannya mengurangi pendarahan saat menstruasi, mengurangi gejala PMS, membuat siklus lebih teratur, meningkatkan kepadatan tulang, dan juga mengurangi resiko penyakit kanker ovarium dan endometrium, stroke, salpingit, dan lemak. Sedangkan untuk kekurangannya yaitu meningkatkan resiko hipertensi dan penyakit kardiovaskular, peningkatan berat badan, dapat mengganggu produksi ASI, dan juga tidak mengurangi resiko infeksi menular seksual. Yang selanjutnya yaitu kontrasepsi suntikan atau KB suntik dengan kelebihan tidak mengganggu hubungan seksual, tidak mengganggu produksi ASI, dan juga cocok digunakan bagi klien yang pelupa. Dengan kekurangan yaitu kesuburan lama kembali, tidak melindungi dari PMS, dan juga kegemukan. Yang ketiga ada KB implan. Dengan cara kerjanya mengentalkan lendir serviks, mengurangi proses pembentukan endometrium sehingga sulit terjadi ovulasi, yaitu yang ketiga ada implantasi, dan juga menekan ovulasi. Dengan efektivitas sangat efektif, kegagalan 0,2 sampai 1 kehamilan per 100 perempuan. Dengan kelebihannya yaitu ada daya guna yang tinggi, pelindungan jangka panjang, kesuburan cepat kembali, tidak memerlukan pemeriksaan dalam. Dengan kekurangannya yaitu membutuhkan tindakan insisi, tidak melindungi dari PMS, dan juga tidak dapat menghentikan pemakaian sendiri. Yang selanjutnya yaitu ada alat kontrasepsi dalam rahim AKDR atau biasa kita sebut IUD. Teknik kontrasepsi ini adalah dengan cara memasukkan alat yang terbuat dari tembaga ke dalam rahim. Cara kerjanya gimana sih? Cara kerjanya yaitu menimbulkan reaksi keradangan lokal dalam endometrium, kavum uteris sehingga menghambat terjadinya penempelan sel telur yang telah dibuai ke dinding rahim. IUD diduga juga menghambat motilitas tuba sehingga memaksa sperma berenang melawan arus. Kelebihannya yaitu bisa digunakan untuk metode jangka panjang, bisa digunakan untuk klien yang punya tekanan darah tinggi, dan juga tidak mengganggu produksi ASI. Sedangkan untuk kekurangannya yaitu mengganggu hubungan seksual, harus datang ke tenaga kesehatan untuk memasang, melepas, dan juga kontrol. Juga mahal dan juga tidak bisa mencegah dari PMS. Yang kelima ada kontrasepsi mantap. Saluran telur pada wanita disumbat dengan cara diikat, dipotong, ataupun dilaser. Sterilisasi pada wanita ini juga bisa dilakukan dengan pengangkatan rahim. Cara kontrasepsi ini juga sangat bersifat permanen. Sedangkan pada kaum pria, sterilisasi ini dilakukan dengan cara memotong saluran sperma. Yang terakhir adalah alat kontrasepsi alami. Dengan yang pertama ini menggunakan kalender. Metode ini menggunakan perhitungan masa subur wanita dan menghindari berhubungan seks pada masa subur tersebut. Untuk kelebihannya yaitu murah dan juga tidak menggunakan alat ataupun hormon. Sedangkan untuk kekurangannya, hal ini kurang efektif dan terjadi kegagalan pada metode ini mencapai 20%. Dan yang terakhir dari KB alami yaitu menyusui. Pada ibu yang menyusui anaknya secara eksklusif, pembuahan tidak dapat terjadi selama 10 minggu pertama sehingga kehamilan dapat dicegah. Kelebihannya yaitu murah dan juga tidak menggunakan alat ataupun hormon. Sedangkan untuk kekurangannya itu kurang efektif. Biasanya pasangan yang menggunakan metode ini menunggu haid pertama setelah melahirkan untuk berhenti berhubungan seks. Padahal pada masa pembuahan terjadi sebelum adanya menstruasi. Nah, itu tadi adalah penjelasan mengenai KB. Semoga dapat membantu dan juga dapat dipahami ya. Terima kasih, see you.